Hai, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Hari ini hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 kita belajar kembali. Pada hari ini kita belajar matematika. Nah, pada materi hari ini kita masih penjumlahan pecahan ya. Tepatnya yaitu tentang penjumlahan berbagai bentuk pecahan dan penjumlahan dalam bentuk soal cerita. Nah, anak bisa melihat bukunya pada halaman 30 ya. Pada halaman 30 itu ada 31 itu ada berbagai contoh penjumlahan dalam bentuk pecahan ya. Yang pertama contohnya akan teacher beri contoh yang pertama yaitu itulah penjumlahan berikut. Untuk soal nomor 1 itu pecahan biasa dan pecahan campuran. Bagaimana cara menjawabnya? Nana bisa lihat ya. Yang pertama, mengubah bentuk pecahan campuran menjadi bentuk pecahan biasa. Selanjutnya, jika penyebutnya berbeda, kita samakan dahulu. Setelah itu baru kita jumlahkan ya. Kita lihat satu persatu. Yang pertama 3/4 ditambah 2 1/6 itu sama dengan berapa ya? Nah, di sini ada pecahan biasa ya. Ini pecahan biasa dan ini merupakan pecahan campuran. Katanya tadi apa awalnya? Pecahan campurannya kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa ya. Seperti biasa ya, cara mengubah pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa yaitu ya 6 dikali 2 ditambah 1/6. Lalu kita kalikan 6 kali 2 sama dengan 12 ditambah 1 sama dengan 13. 13/6 ya. 13/6 bisa dikecilkan lagi? Tidak bisa ya. Karena pembilangnya merupakan bilangan ganjil dan penyebutnya bilangan genap. Sehingga 3/4 ditambah 2 1/6 sama dengan 3/4 ditambah 13/6 ya. Nah, ini penyebutnya sama apa tidak? Nah, tidak sama. Kalau tidak sama kita samakan dahulu dengan cara apa? Dengan cara mencari KPK-nya ya. KPK dari 4 dan 6 adalah 12 ya. Tinggal kita kalikan. 12 bagi 4 sama dengan 3. 3 dikali 3 9. Kemudian ini dikali 2 ya. Dikalikan 2. Jadi 26/12. Tinggal dijumlahkan. 9 ditambah 26 sama dengan 35. Kita jumlahkan 9 ditambah 26 sama dengan 35/12. Nah ya, bisa dikecilkan lagi 35/12. Kalau tidak bisa, cukup sampai di sini saja ya. Jadi 3/4 plus atau ditambah 2 1/6 sama dengan 35/12. Dan nomor 2 sekarang kita penjumlahannya dalam bentuk desimal dan pecahan campuran. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Nana bisa melihat contoh pada bukunya halaman 31 ya. Ubahlah pecahan campurannya dalam bentuk desimal. Nah, langkah yang pertama, pecahan campurannya adalah 1/5. Kita ubah dalam bentuk desimal. Caranya sama seperti soal nomor 1 ya. Kita ubah dulu dalam bentuk pecahan biasa. 5 dikali 1 ditambah 1/5. Berapa 5 kali 1 ditambah 1 sama dengan 6/5. Nah, 6/5 ini dalam bentuk pecahan kita ubah menjadi dalam bentuk desimal ya. 6 dibagi 5. 6 bagi 5 dapatnya 1. 1 kali 5 dikurangkan 1
minjem ya, 10 dibagi 5 sama dengan 2 karena ini nolnya minjem, jadi di sini ada tanda koma. Jadi 1,2 ya. Bentuk 1/5 dalam bentuk pecahannya dalam bentuk desimalnya adalah 1,2. Ya, sehingga 2,3 ditambah 1/5 sama dengan 2,3 ditambah desimalnya adalah 1,2 sama dengan 3,5 ya. Ini masih ingat kan cara menghitung penjumlahan desimal? Itu meletakkan tanda komanya harus sejajar ya nak ya. 2,3 ditambah 1,2 ini sejajar, harus ke tanda komanya ya. 3 ditambah 2 sama dengan 5, 2 tambah 1 sama dengan 3. Jadi 2,3 ditambah 1/5 sama dengan 3,5 ya. Semoga paham ya. Contoh soal nomor 2. Selanjutnya contoh soal nomor 3 ini penjumlahan dalam bentuk persen dan desimal. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya, bentuk desimalnya kita ubah ke dalam bentuk persen ya. 0,6 kita bentuk dalam persen adalah sama-sama dikalikan 10 ya. Tetapi sebelumnya diubah dulu ini karena dalam bentuk pecahannya, kita ubah dalam bentuk pecahan dulu. Desimal kita bentuk dalam pecahan. Di sini ada satu angka di belakang koma, artinya ini per 10 karena di sini 0,6 maka 6/10. Sedangkan dalam bentuk persen itu dia per 100. Kita ubah jadi per 100. Sama-sama dikalikan 10 ya nak ya, biar mendapat 100 ini. 10 kali 10 sama dengan 100. Karena penyebutnya dikalikan 10 maka pembilangan juga harus dikalikan 10. Jadi 6 dikali 10 sama dengan 60. 60/100 sama dengan kita ubah dalam bentuk persen adalah 60%. Sehingga 30% ditambah 0,6 sama dengan 30% ditambah 60%. Tinggal kita hitung. 30 ditambah 60% adalah 90%. Udah ya? Semoga paham ya untuk contoh penjumlahan berbagai bentuk pecahan ini campuran ya, ada desimal dalam bentuk pecahan, ada juga dalam bentuk persen ya. Selanjutnya pada halaman 33 itu ada soal cerita penjumlahan pecahan. Penjumlahannya dalam bentuk soal cerita ya. Nah, Nana bisa lihat contohnya pada halaman 33. Biar bacakan ya, kalian simak. Hari ini akan diadakan arisan di rumah Bu Rida. Bu Rida akan membuat kue coklat sehingga membutuhkan tepung terigu. Bu Rida membeli tepung terigu 1,5 kilogram. Karena masih kurang, Bu Rida membeli lagi tepung terigu 0,4 kilogram. Berapa kilogram tepung terigu yang dibeli Ibu Rida? Nah ya, ini karena dalam bentuk soal cerita. Bagaimana cara menjawabnya? Yang pertama kita harus mencari dulu apa yang diketahui. Nah, di sini yang diketahui adalah tepung terigu. Yang pertama dibeli itu sebanyak. Yang pertama dibeli sebanyak 1,5 kilogram ya. Lalu Ibu Ridanya membeli lagi tepung terigu yang kedua dibeli sebanyak 0,4 kilogram. Nah, di sini sama-sama sudah kilogram, tetapi penjumlahannya dalam bentuk pecahan campuran dan desimal ya. Keduanya diubah dulu dalam bentuk pecahan
biasa. Bagaimana cara menjawabnya? Kita hari ini yang ditanyanya apa ya? Tadi ditanyanya berapa kilogram tepung terigu yang dibeli Ibu Lida? Banyaknya tepung terigu yang dibeli Ibu Rida. Nah, kita jawab ya. Bagaimana caranya? Kedua penjumlahan ini kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Ya. Kita ubah 1/2 ke dalam bentuk pecahan biasa adalah 2 dikali 1 ditambah 1/2 sama dengan 2 kali 1, 2 ditambah 1 adalah 3/2. Dan 0,4 nya kita ubah dalam bentuk pecahan biasa, yaitu 4/10. Karena di sini ada satu angka di belakang koma ya, jadi artinya per 10. Kita sederhanakan lagi, 4/10 sama dengan 2/5 ya. Kita jumlahkan. Maka 1/2 ditambah 0,4 sama dengan, kita masukkan bentuk pecahan biasa, 3/2 ditambah 2/5. Nah, di sini penyebutnya masih beda. Kita samakan lagi ya dengan cara KPK. KPK-nya berapa? 2 dan 5. KPK 2 dan 5 itu adalah 10. Sehingga 3/2 itu menjadi 15/10 dan 2/5 itu pun berubah menjadi 4/10. Tinggal kita jumlahkan, 15 ditambah 4 sama dengan 19 ya. 19/10. Kita sederhanakan lagi menjadi 19/10. Nah, untuk soal matematikanya sampai di sini saja dulu. Semoga paham ya dengan penjelasan teacher. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye.